Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bridge Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Sekar Jagad. Dan untuk kisah kali ini sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Anjing Hitam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak, tadi saya lihat anjing hitam lari dari halaman rumahnya Oyo, seru Parmin sambil terengah-engah di depan warung kopi. Suaranya menggema di antara bangku kayu yang nyaris kosong, lampu neon menggantung redup, dan hawa malam itu terasa ganjil. Beberapa warga yang masih duduk langsung saling pandang. Anjing hitam? Tanya Karto pelan. Iya besar, bulunya tebel, matanya merah seperti bara. Jawab Parmin, suaranya mulai gemetar. Saya kira cuma anjing kampung biasa, tapi waktu saya panggil, dia malah berhenti dan menatap saya. Badan saya langsung lemas. Karto mendecak. Kamu ini, Min. Jangan ngawur, bisa saja cuma anjing orang. Anjing siapa yang bulunya hitam legam begitu dan matanya kayak api? Potong Widi, penjaga warung. Saya juga dengar tiap malam dari rumah Oyo kayak ada suara cakaran. Percakapan itu menegang. Warung yang biasanya ramai dengan obrolan soal gabah mendadak sunyi. Angin lewat membawa bau lembab dari sawah di belakang. Rumah Oyo berdiri di pinggir jalan desa Mendiro, berjarak sekitar 100 meter dari warung itu. Dari luar rumah itu tampak biasa, tapi sejak usaha gabahnya maju pesat, warga mulai memperhatikan keanehan. Gudangnya penuh terus, truk-truk keluar masuk hingga tengah malam, dan uang seperti tidak pernah habis mengalir ke tangannya. Dia dulu orang biasa, cuma pengumpul gabah. Katanya seolah takut terdengar siapapun. Sekarang bisa beli 2 mobil, 1 truk, dan bangun rumah besar. Gak masuk akal kalau cuma dari jual gabah. Parmin mengangguk. Aku juga kepikiran itu. Apalagi malam-malam sering kedengeran suara tangisan dari arah rumahnya. Tangisan siapa? Tanya Karto dengan dahi berkerut. Entah, suara orang. Kadang seperti anak kecil, kadang seperti perempuan. Tapi yang paling jelas itu suara cakaran di bawah rumahnya. Kayak ada yang menggali lantai. Karto menelan ludah. Kau yakin bukan tikus? Kalau tikus gak mungkin suaranya sekeras itu, Tok. Aku pernah lewat situ dan kaki terasa berat. Kayak ditahan sesuatu, badan langsung merinding. Widi menatap dua temannya bergantian. Kalian dengar kabar nggak? Katanya Oyo pernah pergi ke kota 3 hari. Waktu pulang badannya pucat. Setelah itu usahanya langsung maju. Ada yang bilang dia datang ke orang pintar. Karto menggeleng cepat. Ah, jangan ngomong macam itu, bahaya. Tapi orang-orang mulai curiga, Tok. Kalau bukan pesugihan apalagi? Kata Parmin mantap. Percakapan itu menggantung. Di kejauhan anjing melonglong panjang. Suaranya datang dari arah rumah Oyo. Semua yang ada di warung menoleh ke arah suara itu tanpa berkata apa-apa. Menjelang tengah malam, Parmin belum bisa tidur. Suara lolongan tadi terus terngiang di kepalanya. Ia tinggal tidak jauh dari rumah Oyo, hanya berjarak 2 rumah. Dan dari jendela ia bisa melihat atap rumah besar itu berdiri seperti bayangan hitam di bawah langit kelabu. Ia menyalakan rokok, mencoba menenangkan diri. Tapi baru 2 hisapan telinganya menangkap suara aneh seperti sesuatu yang menggesek lantai kayu. Ia mematikan rokok dan menajamkan pendengaran. Suara itu jelas datang dari arah rumah Oyo. Suara cakaran itu lagi, gumamnya pelan. Ia mengambil senter, membuka pintu perlahan, dan melangkah keluar. Udara terasa lembab, dan embun mulai turun. Suara jangkrik berhenti seolah tahu sesuatu sedang terjadi. Parmin berjalan pelan, di jalan tanah, menahan nafas setiap kali dedaunan bergerak. Rumah Oyo terlihat gelap, semua lampu mati. Tapi terdengar bunyi seretan dari belakang rumah. Parmin mematikan senter dan menunduk. Ia melewati pagar bambu yang sudah mulai rapuh.
lalu melangkah ke halaman belakang. Saat matanya menyesuaikan dengan gelap, ia melihat sesuatu di bawah kolong rumah panggung itu. Ada sepasang mata merah yang menatap ke arahnya, tidak bergerak, hanya menatap. Parmin terpaku, nafasnya tercekat, tubuhnya ingin mundur tapi kaki seperti menancap di tanah. "Siapa di situ?" Suaranya hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban, hanya suara nafas berat disertai geraman rendah. Parmin mengangkat senter dan menyorot ke bawah, seketika jantungnya seperti berhenti. Seekor anjing besar hitam legam sedang duduk di bawah lantai rumah. Giginya tampak jelas di antara busa putih mulutnya. Bulunya kotor, matanya memantulkan cahaya merah. Parmin mundur perlahan, tapi baru 2 langkah anjing itu bergerak cepat ke depan, berhenti di tepi kolong dan menatapnya. Suara geramannya membuat bulu kuduk berdiri. Senter Parmin jatuh. Dalam gelap ia mendengar sesuatu seperti suara gabah tumpah dari wadah. Ia meraba tanah dan mendapati butiran kecil menempel di telapak tangan. Ketika diterangi senter lagi, gabah itu basah oleh darah. Wajah Parmin menegang, ia memungut segenggam gabah itu dan menatapnya dengan rasa ngeri. Apa-apaan ini? Tiba-tiba anjing itu mengeluarkan suara aneh, seperti manusia tertawa serak. Parmin terpaku lalu berlari meninggalkan halaman belakang itu tanpa menoleh. Ia terus berlari hingga sampai di rumah, menutup pintu rapat-rapat dan duduk terdiam di lantai sambil memegangi dada. Pagi berikutnya Parmin menceritakan semuanya kepada warga. Mereka berkumpul di pos ronda, wajah-wajah tegang saling menatap. "Kau yakin itu bukan mimpi, Min?" tanya kepala dusun. "Saya sadar penuh, Pak. Saya lihat sendiri anjing itu duduk di bawah rumahnya. Di tanah belakangnya juga ada gabah bercampur darah." "Darah siapa?" tanya salah satu warga. "Itu yang saya nggak tahu, tapi warnanya masih merah segar." Karto yang duduk di sebelahnya tampak gelisah. "Saya mulai percaya. Dulu waktu anak saya main di halaman situ, katanya mencium bau amis dari bawah rumah. Saya kira cuma bangkai ayam." Waktu Oyo keluar kota bulan lalu, suara cakaran itu hilang, tambah Widi. Begitu dia balik, suara itu muncul lagi. Ada yang aneh. Kepala dusun menarik nafas panjang. "Kalau benar ada hal ganjil, kita harus hati-hati. Jangan gegabah." "Tapi Pak," salah Parmin, "kalau kita diam saja, bisa bahaya. Anjing itu bukan binatang biasa." "Buktinya?" "Kalau cuma anjing biasa nggak mungkin bikin darah di gabah. Saya tahu bau darah manusia, Pak. Itu bukan darah ayam atau kambing." Suasana jadi tegang. Beberapa warga berbisik pelan membicarakan hal yang sama. Pesugihan. "Saya pernah dengar," kata seorang lelaki tua dari sudut pos. "Kalau orang pelihara anjing pesugihan, anjingnya makan dari hasil kerja tuannya. Tapi tiap bulan harus dikasih tumbal darah. Kalau enggak, dia bakal menyerang pemiliknya sendiri." "Sudah, jangan sebar cerita macam itu," potong kepala dusun cepat. "Belum tentu itu benar." "Tapi kalau itu benar, berarti Oyo..." Karto menggantung kalimatnya, menatap Parmin dengan cemas. Parmin hanya menunduk. Dalam hati ia tahu sesuatu memang tidak beres. Siang itu Oyo muncul di jalan desa dengan mobil barunya. Ia menyalami beberapa orang, seolah tidak ada yang terjadi. Tubuhnya tegap, kulitnya lebih pucat dari biasanya, wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Wah, Pak Oyo tambah makmur," celetuk Widi setengah bercanda saat Oyo mampir ke warung. "Rezeki dari kerja keras," jawab Oyo datar. "Kalau orang rajin, Tuhan kasih jalan." Parmin yang duduk di pojok warung menatap diam-diam. Ia memperhatikan tangan Oyo yang kotor, seperti habis mencangkul. Padahal Oyo jarang turun ke sawah. Di kukunya menempel sisa butiran gabah. Oyo memesan kopi, lalu duduk. Suasana di warung terasa kaku, tidak ada yang berani banyak bicara. "Dengar-dengar, semalam ada anjing keluyuran di sekitar sini?" tanya Oyo tiba-tiba. Karto menjawab hati-hati. "Iya, katanya dari arah rumah Bapak." Oyo tersenyum tipis. "Ah, mungkin cuma anjing liar. Di desa ini kan banyak." Parmin menahan diri untuk tidak bicara. Akan tetapi tatapan Oyo yang sekilas mengarah padanya membuat tubuhnya merinding. Tatapan itu seperti tahu sesuatu. Setelah membayar kopi, Oyo bangkit dan berkata pelan, "Kalau lihat anjing itu lagi, jangan usir. Kadang binatang juga punya tugas sendiri." Ia tersenyum samar lalu berjalan keluar.
Begitu Oyo pergi, Widi langsung menatap Parmin. Kau dengar itu? Iya, jawab Parmin lirih. Binatang punya tugas sendiri. Maksudnya apa? Karto menatap mereka berdua, wajahnya pucat. Aku nggak enak perasaan. Sore menjelang langit mendung, Parmin berdiri di depan rumahnya menatap halaman Oyo yang sepi. Pintu depan tertutup tapi tirai di jendela bergerak pelan, seolah ada yang mengintip. Dari balik itu terdengar suara seperti benda besar diseret, lalu lagi-lagi suara cakaran. Kakinya melangkah tanpa sadar, mendekat ke pagar bambu. Udara di sekitarnya seperti berhenti. Di tanah dekat dapur belakang, ia melihat ceceran gabah kering. Berwarna kecoklatan, ia berjongkok, menyentuh satu butir, lalu terkejut saat merasakan permukaannya lengket. Tiba-tiba terdengar suara rendah dari arah belakang. Ngapain kamu di situ, Min? Parmin berdiri cepat. Dari balik bayangan rumah, Oyo muncul. Pakaiannya kotor, kakinya tanpa alas. Di tangannya ada ember berisi air yang warnanya tidak jernih. Saya cuma lewat, Yo. Tadi saya kira ada hewan. Oyo menatapnya lama lalu mendekat hingga jarak mereka hanya 2 langkah. Jangan ikut campur urusan yang bukan milikmu, Min. Nada suaranya tenang tapi dingin. Parmin menelan ludah, lalu mundur 1 langkah. Saya nggak maksud apa-apa, Yo. Cuma khawatir kalau ada anjing liar. Oyo menunduk sedikit, menatap tanah yang tadi disentuh Parmin. Kalau ada anjing, biar saya yang urus. Ia berbalik melangkah ke arah belakang rumah, lalu menghilang di balik dinding. Parmin berdiri diam, jantungnya berdegup cepat. Di tanah, gabah yang tadi ia sentuh mengeluarkan bau amis menyengat. Malam turun dan suara cakaran itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dari setiap rumah, warga mulai saling menatap cemas. Tidak ada yang berani keluar. Anjing menggonggong dari kejauhan, disusul bunyi benda jatuh. Di rumah Parmin, lampu temaram bergoyang tertiup angin. Ia duduk di lantai memandangi jendela yang terbuka sedikit. Dari celah itu ia melihat bayangan bergerak di bawah kolong rumah Oyo. Bayangan itu besar dan setiap kali bergerak terdengar bunyi rantai logam menyeret tanah. Ia menutup jendela cepat, lalu duduk memeluk lutut. Dalam hati ia tahu malam itu belum berakhir. Di luar angin membawa aroma gabah, basah, bercampur amis darah. Dan di antara suara serangga yang terhenti mendadak, lolongan anjing terdengar lagi lebih dekat dari sebelumnya. Pak, saya tidak sanggup lagi kerja di rumah itu, kata Surip, salah satu karyawan Oyo dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat menyerahkan kunci gudang pada Parmin di depan warung. Warga yang sedang duduk menoleh serempak. Karto menatap Surip dengan heran. Kenapa, Rip? Gajimu kan besar di sana. Besar memang, tapi nyawa saya lebih berharga. Setiap malam dari kamar Pak Oyo terdengar suara erangan. Kadang seperti orang menahan sakit, kadang seperti binatang. Saya tidak bisa tidur. Widi yang sedang mengaduk kopi mencondongkan badan. Kau yakin itu suara Oyo? Surip mengangguk cepat. Saya dengar jelas, saya tidur di ruang depan dan suara itu datang dari atas kepala saya. Seperti ada yang menggores lantai dengan kuku dan anehnya kalau saya coba intip lewat sela papan, suara itu langsung berhenti. Warung mendadak sunyi. Angin sore menyingkap tirai bambu membawa aroma gabah kering dari gudang Oyo. Parmin menatap Surip dalam-dalam. Kau lihat apa waktu itu? Tidak jelas, hanya bayangan bergerak. Tapi sekali saya lihat tangan Pak Oyo keluar dari sisi ranjangnya. Tangannya berdarah, tapi waktu pagi luka itu hilang. Karto menggigit bibir. Kau yakin tidak salah lihat? Saya bersumpah, Tok. Saya tidak bohong. Saya takut, karena itu saya berhenti. Sore pergi tergesa, meninggalkan warung dalam diam. Tidak ada yang berani bicara beberapa menit. Semua hanya menatap ke arah rumah Oyo yang berdiri di ujung jalan, teduh tapi menyimpan hawa aneh. Hari-hari berikutnya desa terasa berat. Warga mulai memperhatikan kebiasaan Oyo. Ia jarang keluar siang dan setiap kali pergi ke kota, suasana di sekitar rumahnya terasa lebih ringan. Tidak ada suara aneh, tidak ada lolongan. Udara pun terasa normal. Tapi setiap kali ia kembali, malam seperti berubah. Dari rumah-rumah terdekat, warga mendengar lagi suara cakaran dan lolongan anjing yang terdengar seperti manusia menangis. Parmin duduk di teras, memperhatikan lampu rumah Oyo yang berkedip-kedip. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi.
katanya pada Karto yang duduk di sebelahnya. Karto menatap lurus ke depan. Warga mulai takut, Min. Istriku saja kalau malam tidak berani ke dapur. Aku juga begitu. Anakku menangis terus kalau suara itu muncul. Widi datang membawa termos kopi dan duduk di tangga. Kalian tahu nggak, orang tua di sebelah masjid cerita sesuatu. Parmin menoleh. Cerita apa? Katanya dulu pernah ada orang kaya mendadak di desa sebelah. Ternyata pelihara anjing pesugihan. Anjing itu tidak bisa mati. Dan setiap bulan harus dikasih darah. Kalau tidak, dia akan datang mengambil nyawa majikannya. Karto langsung menegur. Jangan ngomong sembarangan, Wid. Tapi cerita itu cocok dengan yang kita lihat. Oyo kaya tanpa alasan jelas. Gudangnya penuh terus. Tapi petani-petani yang setor ke dia bilang, kadang gabah mereka hilang di jalan. Seolah ada yang mengambil di tengah jalan. Parmin menghela nafas berat. Kalau benar anjing itu bukan hewan biasa, kita harus tahu di mana dia bersembunyi. Aku curiga di bawah rumah Oyo. Untuk apa kau tahu tempatnya? Tanya Karto dengan nada takut. Kalau tahu tempatnya, kita bisa buktikan. Selama ini cuma rumor. Kalau terbukti, baru kita bisa lapor ke kepala dusun. Widi menatap Parmin ragu. Kau yakin berani mendekat lagi ke sana? Parmin diam sebentar lalu menjawab pelan. Kalau dibiarkan, entah apa yang bisa terjadi. Kita lihat nanti malam. Langit mulai gelap. Suara jangkrik menipis digantikan desau angin dari sawah. Di pos ronda beberapa warga duduk gelisah. Parmin, Karto dan Widi membawa lampu senter kecil. Jangan banyak bicara. Kita lewat belakang. Jangan ketahuan. Ujar Parmin. Karto menelan ludah. Kalau ketahuan Oyo gimana? Dia tidak di rumah. Katanya ke kota sore tadi. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang lembab. Dari kejauhan rumah Oyo tampak gelap total. Hanya gudangnya yang berdiri dengan bayangan tinggi di belakang. Pintu belakang rumah setengah terbuka. Parmin memberi isyarat tangan. Mereka mendekat pelan. Langkah diatur hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi. Begitu sampai di halaman, aroma gabah dan amis bercampur di udara. Karto menutup hidung. Bau apa ini, Min? Seperti darah basi. Jawab Parmin singkat. Mereka menunduk. Di tanah dekat dapur terlihat butiran gabah yang melekat pada cairan merah. Parmin menyorotnya dengan senter. Ini bukan gabah biasa. Gabahnya lembek seperti kena cairan daging. Tiba-tiba Widi menunjuk ke bawah rumah. Lihat. Di kolong rumah itu tampak bayangan besar sedang duduk. Tubuhnya hitam legam, tidak bergerak, tapi nafasnya terdengar berat. Dua mata merah menyala samar, memantulkan cahaya senter kecil yang gemetar di tangan Parmin. Ya Tuhan, bisik Karto dengan suara parau. Itu anjingnya. Jangan bersuara, perintah Parmin pelan. Ia berjongkok mencoba memperhatikan. Dia duduk tepat di bawah kamar. Widi menelan ludah. Berarti di bawah ranjang. Ya, mungkin di situ tempatnya tidur. Anjing itu mendongak perlahan menatap mereka bertiga. Cahaya matanya menusuk, membuat pandangan kabur sejenak. Parmin menurunkan senter, tapi suara geraman rendah mulai terdengar. Udara terasa berat, seolah seluruh halaman diselimuti tekanan. Apa kita kabur saja? Tanya Karto dengan panik. Tidak, kita lihat sampai jelas. Aku ingin tahu kenapa dia diam di situ. Jawab Parmin tegas. Anjing itu berdiri, tubuhnya besar, hampir menyentuh lantai bawah rumah. Lidahnya menjulur meneteskan cairan hitam ke tanah. Ia berjalan pelan, memutari tiang kayu rumah, lalu berhenti menghadap ke mereka. Parmin mengangkat senter lagi. Saat sinar mengenainya, anjing itu menggonggong keras, panjang, dan dalam, membuat dada bergetar. Lampu di rumah-rumah sekitar langsung padam bersamaan. Suara itu seperti memecahkan udara. Widi menjatuhkan senter. Mataku, Min. Aku gak bisa lihat apa-apa. Parmin meraba tanah, mengambil senter yang terlempar. Ketika cahaya menyala lagi, anjing itu sudah tidak di tempat semula. Suara langkah terdengar di dalam rumah, seperti ada yang berjalan di atas lantai kayu. Parmin mendongak, nafasnya tersengal. Dia naik, katanya hampir tidak terdengar. Karto menarik lengan Parmin. Kita pergi saja, bahaya ini. Tunggu. Parmin menatap ke arah dinding. Kalau dia benar naik ke atas, berarti dia tidur di bawah ranjang Oyo. Suara dari atas makin keras, seperti seseorang sedang menyeret lantai. Tiba-tiba terdengar suara benturan, lalu sepi. Widi menatap Parmin dengan wajah pucat.
Apa itu berarti? Oyo di dalam? Entahlah, tapi aku curiga ranjang itu ada hubungannya. Parmin melangkah ke tangga kecil di belakang rumah. Ia menaikinya perlahan. Pintu belakang sedikit terbuka. Bau amis langsung menyeruak. Lantai kayu berderit di bawah langkahnya. Di ruang tengah suasana gelap. Hanya cahaya bulan yang menembus celah dinding. Karto dan Widi menunggu di bawah. Sementara Parmin mengintip ke dalam kamar Oyo lewat celah pintu. Ranjang besar terlihat di tengah ruangan dan di bawahnya ada bayangan yang bergerak pelan. Suara nafas berat terdengar. Parmin memegang senter, tapi ia tidak menyalakannya. Ia melihat kaki anjing itu keluar dari bawah ranjang, lalu kepala besar muncul perlahan. Mulutnya meneteskan cairan gelap, menodai lantai kayu. Parmin menahan teriak. Tubuhnya kaku, anjing itu menatap langsung ke arahnya, seolah tahu sedang diawasi. Tiba-tiba dari bawah Karto berteriak, "Min, keluar, lantai rumah bergetar." Parmin mundur cepat menutup pintu perlahan lalu berlari turun. Begitu ia menjejak tanah, suara keras terdengar dari dalam kamar, seperti sesuatu dijatuhkan. Lampu di gudang Oyo menyala sendiri, menyorot ke arah rumah. Widi berteriak kecil, "Aku lihat bayangannya lewat jendela, matanya merah, Min." Parmin menarik nafas dalam-dalam mencoba berpikir. Kalau benar anjing itu di bawah ranjang, berarti ranjang itu punya hubungan langsung sama pesugihannya. Karto menatapnya bingung. "Maksudmu? Orang yang pelihara anjing pesugihan katanya harus kasih tempat istirahat. Biasanya benda dari rumah yang selalu dipakai supaya roh anjing itu punya wadah. Ranjang bisa jadi tempat itu." Widi memegangi kepalanya. "Jadi papan ranjang itu penting?" "Ya, kalau papan itu diambil, anjingnya akan marah. Tapi kalau dihancurkan, mungkin dia kehilangan tempatnya." Suara lolongan terdengar lagi dari arah kamar, lebih keras dari sebelumnya. Anjing itu seolah tahu mereka membicarakannya. Tanah di sekitar rumah bergetar halus dan burung-burung di pohon terbang berhamburan. Parmin menatap ke atas rumah. "Kita harus ambil papan itu." Karto menatapnya tidak percaya. "Kau gila? Kau mau mati?" "Kalau tidak kita lakukan, siapa tahu desa ini jadi korban. Aku tidak mau anak-anakku terus mendengar tangisan tiap malam." Widi menatap kedua temannya, lalu mengangguk pelan. "Kalau kau masuk, aku ikut." Karto menatap mereka dengan wajah ketakutan, tapi akhirnya ikut mengangguk. Mereka bertiga mendekat ke tangga lagi, tapi sebelum langkah pertama diambil, pintu kamar Oyo terbuka lebar dengan suara keras. Angin dingin keluar dari dalam ruangan. Di ambang pintu, anjing itu berdiri. Bulunya tegak, mata merahnya menatap tajam ke arah mereka. Parmin menyalakan senter, tapi cahaya seolah diserap oleh tubuh hitam itu. Anjing itu menggonggong lagi, membuat udara bergetar. Dari balik gonggongan samar-samar terdengar suara lain, suara seperti manusia mengerang. Widi menjerit dan menutup telinga. Karto tersungkur, sementara Parmin berdiri dengan tangan gemetar. "Kau dengar itu, Tok? Itu suara Oyo." Anjing itu melangkah turun satu anak tangga. Setiap pijakan menghasilkan suara berderak. Parmin menoleh ke tanah, melihat papan bekas penyangga tempat tidur yang tergeletak dekat tumbukan kayu tua. Ia meraih papan itu cepat-cepat, lalu berteriak keras, "Ambil papan di tempat tidur itu. Kalau benar dia anjing pesugihan, papan itu bisa jadi kuncinya." Suara Parmin menggema di halaman, diiringi lolongan panjang yang mengguncang udara. Lampu gudang padam serentak, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang terasa hidup. "Sudah kumpul semua." Suara Parmin terdengar rendah tapi tegas di tengah kerumunan yang menunggu di tikungan jalan. "Sudah, Min," jawab Sarju sambil menurunkan obor dari bahunya. "Yang lain di belakang, bawa kayu, kita nunggu aba-aba saja." Udara malam itu terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang tidak beres. Dari kejauhan rumah Oyo terlihat gelap gulita. Tidak ada satupun lampu yang menyala, bahkan halaman depan tampak seperti rumah kosong. Tapi semua orang tahu Oyo ada di dalam. Mobilnya terparkir di depan, masih hangat mesinnya. "Dengerin baik-baik. Kita nggak usah ribut. Masuk pelan-pelan, lihat dulu keadaan. Kalau suara itu kedengaran lagi, baru kita lihat asalnya." Beberapa orang menelan ludah. Obor di tangan mereka goyah, sedikit tertiup angin. Dari arah rumah Oyo terdengar bunyi samar, geraman rendah seperti hewan yang menahan nafas panjang. "Dengar nggak?" tanya Sarmo pelan. "Dengar," jawab yang lain nyaris bersamaan. Parmin memberi isyarat dengan tangannya.
mereka berjalan perlahan, langkah kaki menekan tanah berpasir yang menimbulkan suara seret kecil. Setiap langkah terasa panjang, setiap detik seperti menunggu sesuatu muncul dari gelap. Ketika mereka sampai di depan pagar, Sarmi, istri Parmin, berbisik, "Min, apa nggak sebaiknya besok aja? Takutnya anak-anak dengar." Parmin menatapnya sebentar. "Kalau nunggu besok, entah apa lagi yang bakal terjadi. Lihat tuh, tiap malam suara itu ada. Sekarang kita selesaikan." Ia mendorong pagar kayu pelan-pelan, bunyi engselnya berderit, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tidak ada tanda kehidupan dari dalam, udara yang keluar dari celah pintu seperti membawa bau besi dan lumpur busuk. "Coba lihat jendela belakang," perintah Parmin. Dua pemuda berlari kecil memutar lewat samping rumah. Tidak sampai semenit mereka kembali dengan wajah tegang. "Lampu kamar belakang nyala tadi, tapi langsung mati waktu kita deketin." Parmin menarik nafas panjang. "Masuk, lewat pintu depan." Ia menginjak ambang pintu, menekan perlahan, tapi daun pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Suara engselnya panjang, berderak seperti memanggil sesuatu dari dalam. Bau busuk langsung menyeruak, tajam, dan menyesakkan dada. "Ya Tuhan," ucap Sarju, menutup hidungnya. "Bau apa ini?" Tidak ada yang menjawab. Mereka masuk satu persatu, menyalakan obor lebih tinggi. Ruangan depan penuh dengan karung gabah. Tumpukannya menjulang hampir setinggi dada orang dewasa. Di antara tumpukan itu terlihat bercak-bercak hitam di lantai. "Ini darah?" tanya salah satu warga sambil menunduk. Parmin berlutut menyentuh sedikit dengan ujung jarinya. Teksturnya lengket, warnanya coklat tua. "Udah kering," katanya pelan. Dari arah belakang rumah suara geraman itu terdengar lagi. Kali ini jelas, panjang, dalam, dan terdengar seperti berasal dari tenggorokan makhluk besar. Semua orang terdiam. "Itu dari kamar belakang." Pelan-pelan, langkah mereka menelusuri lorong sempit menuju kamar Oyo. Setiap kali salah satu meminjak lantai kayu, terdengar bunyi nyaring seperti sesuatu yang retak di bawahnya. Obor di tangan Parmin bergetar kecil saat ia mendorong pintu kamar. Begitu pintu terbuka, ruangan itu gelap total. Tidak ada cahaya apapun kecuali dari obor mereka. Di tengah ruangan, tampak tempat tidur besar dengan kain spray kusut. Di bawah ranjang itu ada sesuatu bergerak perlahan. Bayangan besar, bulat, bergeser ke kiri lalu diam. "Lihat itu," kata Sarju hampir tidak bersuara. Geraman itu muncul lagi, lebih keras, mengguncang dada mereka. Udara kamar terasa tebal dan panas, seolah seluruh oksigen tersedot ke bawah tempat tidur itu. Parmin menatap ke arah bayangan itu dengan mata yang mulai berair karena asap obor. "Kalau benar itu anjing, berarti dia nggak biasa. Ayo, ambil papan." Sarmo yang berdiri paling dekat dengan pintu segera berlari ke ruang depan. Ia menarik salah satu papan panjang dari tumpukan karung, lalu kembali ke kamar. "Ini Min, lempar ke bawah ranjangnya," kata Parmin tegas. Begitu papan itu dilempar ke bawah tempat tidur, suara yang keluar membuat semua orang menjerit tertahan. Suara itu bukan hanya raungan anjing, tapi juga teriakan manusia. Campuran aneh antara jeritan kesakitan dan amarah. Lantai bergetar, obor di tangan warga berayun liar, nyaris padam. "Tarik kainnya, cepat!" Beberapa warga menahan nafas sambil meraih kain spray yang menjuntai. Mereka menarik serentak. Dan pemandangan di bawah ranjang membuat beberapa orang mundur dengan wajah pucat. Seekor anjing besar tergeletak di sana, bulunya hitam pekat, basah oleh darah yang mengalir dari moncongnya. Tapi yang membuat mereka kaku bukan itu, melainkan bentuk tubuhnya yang aneh. Kakinya terlalu panjang, dada dan perutnya seperti milik manusia. Saat ia menoleh, mata merahnya menatap tajam, bibirnya bergerak seperti hendak bicara. Suara gemeretak keluar dari tenggorokannya. "Pergi semua!" "Ya Allah," bisik Sarju, tubuhnya gemetar. "Itu bukan anjing biasa, Min." Parmin menggenggam tongkat kayunya lebih erat. "Baca doa, cepat, sekarang." Suara lantunan doa terdengar pelan, terbata-bata di antara nafas yang tidak beraturan. Udara di kamar berubah pengap, bau busuknya semakin kuat, membuat beberapa warga memuntahkan isi perut. Api obor bergetar hebat seolah tertiup angin, padahal jendela tertutup rapat.
Anjing itu menggeliat, tubuhnya menegang, tulang-tulangnya seperti patah satu persatu dari kulitnya yang robek. Tampak sesuatu bergeser di bawahnya, seperti daging yang mencari bentuk baru. Setiap kali mereka membaca doa, raungan itu berubah jadi pekikan manusia. Terus, jangan berhenti. Warga yang tadi hampir lari kini memaksa diri bertahan. Mereka membaca lebih keras. Sarmo menahan obor agar tidak jatuh. Matanya nyaris menutup karena ngeri. Tubuh anjing itu mengejang, lalu perlahan berubah. Bulunya rontok satu persatu. Suara geramannya melemah, digantikan oleh nafas berat seorang manusia. Ketika semua suara itu berhenti, yang tergeletak di bawah ranjang bukan lagi anjing. Tubuh telanjang Oyo terbaring di sana, kulitnya penuh luka gores dan darah segar. Matanya terbuka, menatap kosong ke arah langit-langit. Tidak ada yang bicara, hanya suara detak jantung mereka sendiri yang terasa keras di telinga. Dia, Sarmi menelan ludah. Dia jadi manusia. Parmin menunduk memastikan wajah itu. Iya, ini Oyo. Salah satu warga tiba-tiba menjerit dan menunjuk keluar jendela. Lihat mobilnya. Mereka berlari keluar. Mobil Oyo yang tadinya menyala kini mati total. Lampu-lampunya padam bersamaan, seperti tersedot oleh sesuatu. Mesin yang masih hangat mengeluarkan asap tipis, lalu diam sepenuhnya. Tidak ada suara anjing lagi, tidak ada geraman, tapi ketenangan itu justru lebih menakutkan dari sebelumnya. Parmin menatap ke arah rumah, nafasnya tersengal. Kita harus lapor kepala dusun, ini bukan urusan kecil. Namun sebelum mereka melangkah terdengar sesuatu dari arah gudang gabah di belakang rumah. Awalnya hanya seperti suara beras yang ditumpahkan, lalu berubah menjadi gerakan liar, serentak ribuan, seperti ada sesuatu yang hidup di antara karung-karung itu. Parmin menoleh perlahan, matanya membesar. Dengar nggak? Semua orang menahan nafas, suara itu bertambah jelas seperti ribuan binatang kecil merayap, saling bertumbukan di dinding dan lantai. Karung-karung bergeser sendiri, tumpukan gabah bergetar. Jangan deketin dulu. Tunggu sampai pagi. Tapi Sarju yang berdiri paling depan malah menatap ke arah gudang dengan wajah tegang. Min, itu karungnya bergerak semua. Karung di barisan terdepan perlahan miring, lalu jatuh dengan bunyi berat. Dari celah yang terbuka, keluar aliran gabah bercampur darah segar yang mengalir pelan di lantai. Sarmi menjerit histeris. Beberapa warga mundur sambil menutup mulut. Di tengah suara yang kacau itu, Parmin hanya berdiri terpaku. Suara di gudang terus bergemuruh, seperti sesuatu yang berusaha keluar. Lalu dari balik tumpukan karung, terdengar nafas berat dan suara langkah kaki yang menyeret panjang di atas lantai. Oyo, udah mati kan? Tanya seseorang di belakang. Parmin menatap pintu gudang tanpa menjawab. Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi lebih dekat. Lalu saat semua orang menatap ke arah itu, karung-karung gabah di dinding belakang tiba-tiba ambruk serentak, menyemburkan debu dan darah ke udara. Udah yakin dia nggak bernapas? Tanya Sarju pelan sambil menatap tubuh Oyo yang terbujur di lantai. Parmin menunduk mendekat dan meraba leher Oyo, dingin, kaku. Udah, dia nggak ada. Semua warga terdiam, hanya suara obor yang berdesis perlahan karena sisa minyaknya hampir habis. Udara di kamar itu terasa berat, lembab, dan menekan dada. Bau darah bercampur gabah busuk menempel di dinding, di lantai, bahkan di pakaian mereka. Sarmi menutup mulut sambil menatap lantai. Kita harus panggil Pak Lurah, ini gak bisa dibiarkan di sini. Parmin mengangguk lemah. Iya, tapi jangan ramai dulu, anak-anak jangan sampai tahu. Pagi saja baru kasih kabar. Beberapa warga membawa kain dan menutupi tubuh Oyo. Tidak ada yang bicara lagi. Mereka keluar perlahan. Satu persatu meninggalkan rumah itu yang kini hanya diterangi obor terakhir di tangan Parmin. Beberapa warga membawa kain dan menutupi tubuh Oyo. Tidak ada yang bicara lagi. Mereka keluar perlahan satu persatu, meninggalkan rumah itu yang kini hanya diterangi obor terakhir di tangan Parmin. Begitu mereka menutup pintu, suara kecil terdengar dari arah gudang. Seperti sesuatu menggesek karung. Parmin menoleh, tapi tidak berani membuka lagi. Ia hanya berdiri di beranda, menatap rumah itu sampai api obor padam.
Pagi menjelang, kabar menyebar cepat. Rumah Oyo dipenuhi warga yang datang dengan wajah heran dan takut. Tubuh Oyo sudah dibaringkan di ruang depan, diselimuti kain putih seadanya. Tidak ada luka besar, tapi seluruh kulitnya tampak mengering dan menghitam seperti terbakar dari dalam. Pak Lurah datang bersama 2 aparat desa. Ia berdiri di dekat tubuh itu, mengusap wajahnya dengan gelisah. Ini gak masuk akal. Tadi malam dia masih hidup kan? Parmin menunduk. Iya, kami semua lihat dia berubah, setelah itu mati. Pak Lurah menatapnya lama. Kamu sadar apa yang kamu katakan, Min? Orang bisa panik kalau dengar cerita kayak begini. Parmin tidak menjawab. Matanya menatap gudang di belakang rumah. Pintu kayu itu terbuka sedikit, seperti baru saja disentuh seseorang. Menjelang siang, tubuh Oyo dibawa ke balai desa. Tidak ada keluarga yang datang mengaku. Usaha gabahnya langsung berhenti. Truk-truk besar yang biasanya hilir mudik kini berderet di depan gudang. Dengan ban kempis, pintunya tertutup rapat. Malam itu desa Mendiro terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara radio, tidak ada orang nongkrong di warung kopi. Hanya bunyi jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar dari arah rumah Oyo. Parmin duduk di depan rumahnya, menatap jalan gelap di ujung sana. Sarmi membawa segelas kopi menaruhnya di samping. Masih kepikiran? Tanya Sarmi. Parmin menghela nafas panjang. Kalau saja aku gak ikut lempar papan itu. Jangan salahin diri sendiri. Kalau bukan kamu, mungkin ada yang lain. Kita cuma melindungi diri. Parmin terdiam lama. Matanya memandangi arah rumah Oyo yang hanya terlihat samar di kejauhan. Tapi aku dengar suara dari gudang tadi sore, kayak ada yang menggaruk pintu. Sarmi menatapnya cemas. Mungkin tikus. Kalau tikus suaranya kecil, ini berat. Kayak kuku gede yang ngeret lantai. Sarmi tidak menanggapi lagi. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Parmin masih duduk di sana sampai udara mulai dingin. Beberapa hari berlalu, warga mulai berani keluar rumah lagi. Tapi suasana desa tetap berbeda. Orang-orang menghindari melewati rumah Oyo. Warung di sebelah selatan yang dulu ramai kini sepi. Anak-anak takut lewat sana, kata Sarju di warung kopi. Katanya tiap malam ada suara anjing dari arah gudang, tapi pas dicek gak ada apa-apa. Parmin mengaduk kopi di tangannya. Mungkin cuma angin. Angin gak bisa menggonggong. Mereka saling pandang, tidak ada yang bicara setelah itu. Dari luar warung, angin membawa aroma lembab yang aneh. Beberapa warga yang melintas menoleh ke arah rumah Oyo, lalu cepat-cepat mempercepat langkah. Sore itu Parmin memberanikan diri datang ke sana. Pintu depan masih tertutup. Ia mendorongnya pelan. Bunyinya sama seperti malam kejadian. Di dalam tumpukan karung gabah sudah berkurang, sebagian dibongkar aparat desa. Tapi gudang di belakang tetap dikunci. Parmin berdiri di depan pintu gudang. Di dasar kayunya terlihat bercak-bercak hitam baru. Ia jongkok, menyentuh sedikit, masih basah. Tiba-tiba dari dalam gudang terdengar suara pelan. Nafas berat. Parmin berdiri kaku. Matanya tertuju pada celah di bawah pintu. Dari celah itu keluar setetes darah segar yang jatuh ke tanah. Ia mundur perlahan. Langkahnya pelan tapi terasa berat. Kalau benar suara itu datang lagi, berarti belum selesai. Ia berbalik pergi menutup pintu rumah tanpa menoleh lagi. Dari arah gudang suara geraman rendah muncul, menebal, perlahan, lalu hilang begitu saja. Malam itu hampir semua warga terbangun karena suara anjing menggonggong panjang dari arah utara. Satu suara, lalu dua, lalu entah berapa lagi. Suara itu seperti menjalar dari satu rumah ke rumah lain. Anjing-anjing di desa menyalak tanpa henti, saling saut dari kejauhan. Parmin duduk di tepi ranjang, menatap pintu rumahnya yang bergetar halus karena hembusan angin di luar. Langit gelap tanpa bintang. Sarmi menggenggam tangannya. Itu dari gudang Oyo. Parmin tidak menjawab. Ia tahu suaranya datang dari sana. Saat gonggongan itu berhenti, udara terasa sunyi. Tapi di antara kesunyian itu terdengar satu suara pelan dari kejauhan. Seperti langkah kaki di atas tumpukan gabah, berat, perlahan. Parmin memejamkan mata menunduk. Kalau benar dia belum tenang, semoga gak balik ke rumah siapapun. Ia menarik nafas panjang tapi dadanya terasa sesak. Angin malam menelusup lewat celah jendela, membawa bau yang sangat dikenal, darah dan gabah basah.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.